Coba bayangkan, ada sebuah kejadian, orang yang baru beli mobil baru, Bapak A, itu tiba-tiba kecelakaan, tragis, dan tiba-tiba meninggal. Mobilnya tadi yang baru itu rusak berat dan masuk ke bengkel. Beliaunya meninggal dunia, meninggalkan seorang istri janda muda yang memiliki 2 orang anak, teman-teman. Dan masih dalam keadaan nyicil rumah yang masih akan dia bayar selama 60 bulan. Pertanyaannya, bagaimana dengan risiko finansial ibu ini, janda muda ini menghadapi kehidupan ke depan dan memiliki 2 orang anak yang masih sangat kecil? Bagaimana masa depan mereka? Nah, dengan adanya konsep ta'awun, adanya konsep asuransi syariah, ini sangat-sangat menjadi solusi. Oke, ini adalah 7 perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Yang pertama, asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi lainnya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional, teman-teman. Yang kedua, akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli. Yang ketiga, investasi pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil. Jadi kita tidak pakai riba karena kita sistemnya mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga atau riba sebagai landasan perhitungan investasinya. Oke. Yang keempat, kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Nah ini, pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah, premi menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Jadi, asuransi konvensional itu bebas menentukan di mana menginvestasikan uang nasabah. Sementara asuransi syariah tidak bisa seperti itu. Dana nasabah itu dikelola dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, yaitu harus dikelola di bank-bank syariah, obligasi syariah atau sukuk, dikatakan sukuk. Semuanya dikelola ke pasar-pasar modal syariah, teman-teman. Tidak ada yang namanya riba karena dana tersebut tidak dipinjamkan. Dana nasabah itu bukan milik perusahaan, itu milik peserta. Jadi kalau ada nanti ada penyimpangan, maka DPS dan otoritas jasa keuangan yang berhak untuk melakukan teguran. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal yang namanya dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi, maka akan ada juga pengembalian dana dari premi yang dibayarkan nasabah. Jadi artinya tidak ada dana hangus. Setelah kontrak selesai, uang nasabah dikembalikan. Tidak ada, bahkan nasabah itu mendapatkan yang namanya bagi hasil atau surplus. Keenam, pembayaran klaim pada asuransi syariah itu diambil dari dana tabaru, teman-teman, atau dana kebajikan. Jadi pada saat nasabah membayar premi, itu uangnya dibagi dua tempatnya. Ada ke dana tabaru, dana kebajikan, atau dana hibah, yang nasabah semua sudah mengikhlaskan uang tersebut kepada perusahaan, kepada pengelola. Apabila salah satu peserta terjadi risiko, maka dari uang itulah diambil. Kalau asuransi konvensional, uang yang dipakai membayar nasabah itu yang meninggal, yang sakit, itu dari uang perusahaan. Kemudian yang ketujuh, pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip syariah. Sementara dalam asuransi konvensional, semua keuntungan itu milik perusahaan. Jadi teman-teman, itu adalah 7 perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah. Perbedaan-perbedaan ini teman-teman bisa mendalami dan memahami betul bahwa asuransi syariah dan asuransi konvensional itu teman-teman sangat berbeda. Sangat berbeda, teman-teman. Jadi teman-teman, asuransi syariah ini sudah melewati banyak penyaringan, banyak kajian, banyak penelitian. Jadi asuransi syariah sudah dikatakan halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dengan memiliki asuransi syariah, teman-teman, kita menjadi masyarakat yang saling peduli. Kita akan menjadi masyarakat yang kuat,
Mari kita cintai produk-produk asuransi syariah, produk-produk syariah untuk meningkatkan ekonomi Islam dunia, teman-teman. Untuk meningkatkan kehidupan, kesejahteraan kita semua, teman-teman. Oke, sekian penjelasan singkat ini, semoga bermanfaat. Saya Wijiran